Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hidayatika dengan NIM 201111010300007. Di sini saya dari kelompok 3 nomor 6 akan menjelaskan tentang hubungan humashi, komunikasi dan pemasaran. Langsung saja, latar belakang. Perusahaan organisasi menggunakan metode hubungan masyarakat untuk menyampaikan pesan dan mencipta sikap, citra, dan opini yang benar. Hubungan masyarakat merupakan salah satu promosi atau komunikasi yang penting. Humas tidak lebih dari alat promosi atau komunikasi yang penting. Selama ini, humas tidak lebih dari alat promosi atau komunikasi yang paling sedikit digunakan. Tetapi alat ini memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran dan frekuensi di pasaran untuk memperkuat kembali posisi produk. Dan untuk mempertahankan produk, strategi komunikasi penyampaian pesan informasi dalam sosial marketing dapat dilakukan dengan mengadakan kombinasi pendekatan tradisional. Dalam suatu kerangka, strategi dapat dilakukan dengan mengadakan kombinasi pendekatan tradisional. Communication yang terintegrasi dengan mendalam suatu kerangka strategi dari manajemen public relation. Strategi tersebut dimulai dari perencanaan, yaitu planning, pelaksanaan kegiatan, action planning, serta komunikasi manfaat teknologi komunikasi modern, dan dipadukan keahlian program pemasaran dengan program kemasyarakatan. Pembahasan yakni tentang hubungan humashi. Humas adalah suatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik yang ke dalam maupun yang keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayak-halaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik. Humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan, yang dengan itu organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian. Selanjutnya yaitu tujuan humas, yaitu yang pertama untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai, yang kedua untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mencapai pengakuan, yang ketiga yaitu untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar baru dan mempromosikan produk, yang terakhir yaitu untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru. Ruang lingkup tugas dan sasaran kegiatan humas. Yang ke-1, membina hubungan ke dalam publik internal. Yang dimaksud dengan publik internal yaitu publik yang menjadi bagian dari unit badan, perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu membina hubungan keluar, publik eksternal. Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum, masyarakat, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilnya. Komunikasi dalam realisasinya dapat terpapar dalam kegiatan hubungan masyarakat. Public relation sangat membutuhkan komunikasi untuk merealisasikan kegiatannya. Hubungan timbal balik antara organisasi dengan publiknya merupakan prinsip yang harus dijalankan. Menurut Effendi, hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembina kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama. Menurut Rex Harlow, public relation adalah fungsi manajemen khas yang mendukung pembina dan membangun upaya saling menguntungkan melalui komunikasi, pengertian penerima, dan kerjasama yang baik antara organisasi sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, kegiatan public relation dilakukan untuk menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan membina hubungan yang harmonis dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Oleh karena itu, organisasi selalu mendepankan komunikasi dua arah dalam memenuhi ekspektasi publik, sehingga arus komunikasi menjadi selaras di antaranya organisasi dan publiknya. Selanjutnya yaitu pemasaran. Definisi sederhana dari pemasaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Dua sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Saat ini pemasaran harus dipahami dalam pemahaman modern, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan.
Definisi secara luas, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dalam pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dan pelanggan sebagai imbalannya. Yang selanjutnya itu bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran marketing merupakan seperangkat alat yang digunakan pemasaran untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Unsur-unsur pemasaran untuk perusahaan jasa diperluas dan ditambah dengan 4P untuk unsur tradisional diperluas dan ditambahkan dengan 4 unsur lainnya. 1. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, price keputusan berkenan dengan kebijakan strategi dan taktikal seperti tingkatan harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga dengan pembagian kelompok pelanggan. Yang ketiga yaitu promosi. Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. Yang keempat yaitu place. Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Yang kelima yaitu people, merupakan orang yang terlibat langsung dan saling mempengaruhi dalam proses pertukaran dari produk jasa. Yang keenam yaitu physical evidence, karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengonsumsinya, menyebabkan risiko yang dipersiapkan konsumen dalam keputusan pembelian semakin besar. Oleh sebab itu, salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat risiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik karakteristik jasa. Yang ketujuh yaitu proses. Proses produksi atau proses merupakan faktor penting bagi konsumen high contact service yang kerap kali juga berperan sebagai produser jasa bersangkutan. Yang delapan yaitu customer service. Dalam sektor jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total yang dipersepsikan oleh pelanggan. Manajemen kualitas jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berkaitan erat dengan kebijakan desain produk dan personalia. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.